Dalam dunia yang serba dinamis ini, mencari kedamaian dalam diri seringkali dimulai dengan kesadaran diri yang mendalam. Hari ini, kita akan menjelajahi 8 cara sederhana ala filsuf Stoik untuk membantu kita mencapai kesadaran diri yang lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe ke channel kami untuk konten-konten inspiratif dari kami. Like video ini jika Anda menemukan informasinya bermanfaat, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Terima kasih atas dukungan dan semangat belajar bersama. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami dan mengenali pikiran, emosi, serta tindakan kita secara mendalam. Filosofi Stoik menawarkan pendekatan yang mendalam dalam mengembangkan kesadaran diri, dengan fokus pada penerimaan, refleksi, dan pertumbuhan pribadi. Berikut ini adalah 8 cara sederhana yang dapat Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terinspirasi dari prinsip-prinsip Stoik, untuk meningkatkan kesadaran diri Anda. 1. Praktikan meditasi atau kontemplasi. Luangkan waktu untuk merenung secara teratur. Meditasi memungkinkan Anda untuk menenangkan pikiran dan mengamati pikiran serta emosi yang muncul. Dalam tradisi Stoik, meditasi atau kontemplasi adalah suatu latihan untuk mengembangkan kebijaksanaan dan ketenangan batin. Saat Anda duduk dalam keheningan, fokuslah pada hal-hal yang dapat Anda kontrol dan yang tidak. Misalnya, pikirkan tentang bagaimana Anda bereaksi terhadap situasi yang menantang, daripada membiarkan emosi menguasai diri. Ini membantu Anda mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi kehidupan sehari-hari dengan sikap yang tenang dan penuh kesadaran. 2. Latih kehadiran dalam kehidupan sehari-hari. Berlatihlah untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Fokuskan perhatian pada tugas atau interaksi saat ini, tanpa terpengaruh oleh distraksi. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep Stoik dapat diterapkan dengan cara melatih kehadiran penuh dalam setiap momen. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang ada di hadapan kita, tanpa terganggu oleh hal-hal yang tidak relevan. Ketika kita berlatih untuk hadir sepenuhnya, kita belajar untuk tidak terpengaruh oleh distraksi yang mungkin mengaburkan pikiran atau emosi kita. Misalnya, saat kita sedang bekerja atau berinteraksi dengan orang lain, kita dapat mengaplikasikan prinsip ini dengan memusatkan perhatian pada tugas yang sedang kita lakukan, atau pada orang yang sedang berbicara dengan kita. Ini berarti membiarkan pikiran kita fokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol, dan mengabaikan hal-hal yang tidak berguna atau hanya membuang-buang energi. Stoikisme juga mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengubah apa yang sudah terjadi atau apa yang mungkin terjadi di masa depan, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita meresponnya saat ini. Dengan melatih kehadiran penuh, kita dapat menghadapi tantangan dan kesempatan dengan lebih efektif, tanpa terjebak dalam kekhawatiran yang tidak perlu, atau angan-angan yang tidak realistis. Jadi, berlatih untuk hadir sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari adalah tentang mengembangkan kesadaran diri yang lebih dalam, mengontrol respon kita terhadap situasi, dan menghargai momen-momen kecil serta berharga yang terjadi setiap hari. Ini adalah salah satu kunci utama dalam menerapkan prinsip-prinsip Stoik dalam praktik sehari-hari. 3. Lakukan jurnal harian. Catat pikiran, perasaan, dan pengalaman Anda setiap hari. Jurnal harian membantu Anda memantau perkembangan diri dan memahami pola-pola perilaku. Jurnal harian tidak sekadar mencatat peristiwa, tetapi juga merupakan alat untuk refleksi diri. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat setiap pengalaman sebagai kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Saat Anda menulis, pertimbangkan bagaimana Anda merespons situasi yang Anda alami. Apakah Anda merasa terganggu oleh sesuatu yang di luar kendali Anda atau apakah Anda menerima dengan bijak apa yang terjadi? Ini adalah waktu yang baik untuk mengingat prinsip Stoik bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada apa yang terjadi di luar kita,
tetapi pada cara kita menafsirkan apa yang terjadi. Dengan menjalankan jurnal harian secara konsisten, Anda dapat melihat pola-pola perilaku dan reaksi emosional yang mungkin mempengaruhi kesejahteraan Anda. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjadi saksi objektif terhadap pikiran dan perasaan kita sendiri, daripada terjebak dalam gelombang emosi yang datang dan pergi. Saat Anda menulis, cobalah untuk tetap objektif dan rasional, mengingat prinsip-prinsip stoik seperti pertimbangan tentang apa yang dapat dan tidak dapat Anda kendalikan. Selain itu, jurnal harian juga membantu Anda mengenali nilai-nilai yang penting bagi Anda. Stoikisme menekankan pentingnya hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini, dan melalui jurnal, Anda dapat mengevaluasi sejauh mana tindakan dan pengalaman Anda sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Jika Anda menemukan bahwa Anda merasa terganggu atau tidak puas dengan sesuatu, jurnal harian memberi Anda ruang untuk mempertimbangkan bagaimana Anda dapat bertindak sesuai dengan kebijaksanaan dan kebajikan. Dengan demikian, melalui praktik jurnal harian dengan pandangan stoik, Anda tidak hanya mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri tetapi juga memperkuat ketahanan mental dan emosional Anda dalam menghadapi tantangan hidup. 4. Terimalah dirimu dan kondisi saat ini. Stoik mengajarkan penerimaan terhadap apa yang tidak dapat Anda ubah. Terimalah diri Anda dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima diri dan kondisi saat ini dengan bijak. Ini bukan tentang resignasi pasif, melainkan pengakuan bahwa ada hal-hal di dunia ini yang berada di luar kendali kita. Dengan menerima hal ini, kita bisa fokus pada apa yang dapat kita kontrol. Sikap, tindakan, dan persepsi kita terhadap kehidupan. Penerimaan diri bukan berarti kita membiarkan diri kita terhenti dalam kemajuan atau pembenaran terhadap kelemahan kita. Sebaliknya, itu mengajarkan kita untuk memahami kelebihan dan kekurangan kita dengan jujur dan tanpa henti berusaha untuk memperbaiki diri. Kita belajar untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri ketika kita gagal atau tidak mencapai harapan kita sendiri, tetapi sebaliknya menggunakan setiap pengalaman sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Dalam praktiknya, penerimaan diri stoikisme membantu kita mengatasi rasa takut akan penolakan atau kegagalan karena kita memahami bahwa keberhasilan sejati terletak dalam bagaimana kita menanggapi dan merespons apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ini bukan tentang mencapai kesempurnaan, tetapi tentang menjadi manusia yang lebih baik setiap hari, dengan cara yang paling baik kita bisa. 5. Latih kemurahan hati. Perlakukan diri Anda dengan kebaikan dan pengertian yang sama seperti Anda memperlakukan orang lain. Berbicara kepada diri sendiri dengan kata-kata yang penuh kasih. Salah satu prinsip utama dalam filosofi stoik adalah perlakuan adil terhadap diri sendiri. Ketika kita belajar untuk memperlakukan orang lain dengan kasih sayang dan pengertian, penting juga bagi kita untuk mengarahkan sikap yang sama kepada diri sendiri. Ini bukan hanya tentang memberikan pengampunan kepada kesalahan yang kita lakukan, tetapi juga menghargai diri sendiri dalam cara yang bijak dan penuh perhatian. Dalam praktik stoik, penting untuk berbicara kepada diri sendiri dengan kata-kata yang penuh kasih. Daripada menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang terjadi, seorang stoik akan menggunakan kesempatan ini sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Misalnya, jika kita membuat kesalahan atau menghadapi tantangan, bukannya menghakimi diri sendiri secara keras, seorang stoik akan mengatakan, "Saya melakukan yang terbaik dalam situasi ini. Saya akan belajar dari kesalahan ini dan menjadi lebih baik di masa depan." Memperlakukan diri dengan kebaikan dan pengertian juga mencakup menghargai kelebihan dan kelebihan yang dimiliki. Seorang stoik akan menghargai nilai-nilai dan kebaikan yang ada dalam dirinya sendiri, sambil tetap rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Ini membantu untuk menjaga keseimbangan antara memiliki rasa hormat diri yang sehat tanpa menjadi egois. Dengan mengadopsi sikap ini terhadap diri sendiri,
kita bisa mengalami pertumbuhan yang lebih besar dalam hidup kita. Ketika kita memperlakukan diri kita dengan kebaikan dan pengertian, kita mengembangkan kemampuan untuk menghadapi tantangan dengan lebih tenang dan kepala dingin. Ini adalah salah satu aspek penting dari praktik stoik yang dapat membawa kedamaian dan kepuasan dalam hidup sehari-hari. 6. Bersikaplah objektif terhadap emosi. Saat emosi muncul, jadilah pengamat yang objektif. Amati dan identifikasi alasan di balik emosi tersebut tanpa langsung bereaksi. Dalam filosofi stoik, ini mengacu pada kemampuan untuk memisahkan diri dari emosi yang muncul, sehingga kita dapat melihatnya dengan jelas tanpa terbawa arus perasaan yang menggebu-gebu. Misalnya, jika muncul rasa marah, kita bisa bertanya pada diri sendiri, "Mengapa saya merasa marah? Apakah ada hal yang memicu reaksi ini?" Dengan demikian, kita tidak langsung mengekspresikan emosi tersebut secara impulsif, melainkan mempertimbangkan bagaimana sebaiknya bertindak berdasarkan pemahaman yang lebih mendalam. 7. Buat prioritas dan atur waktu dengan bijak. Manajemen waktu yang baik membantu Anda menjaga keseimbangan dan menghindari stres yang tidak perlu. Konsep stoik mengajarkan pentingnya mengidentifikasi apa yang dapat Anda kendalikan dan fokus pada hal-hal ini. Mulailah dengan membuat prioritas yang jelas dalam hidup Anda. Pertimbangkan nilai-nilai dan tujuan Anda yang paling penting, lalu alokasikan waktu Anda sesuai dengan prioritas ini. Stoikisme juga mengajarkan untuk menerima apa yang tidak dapat Anda ubah. Ini berarti menghindari terbuai oleh hal-hal yang di luar kendali Anda, seperti peristiwa atau perilaku orang lain. Dengan memusatkan perhatian pada hal-hal yang dapat Anda kontrol, Anda dapat mengelola waktu dengan lebih efektif dan menghindari stres yang timbul dari kekhawatiran yang sia-sia. Selain itu, atur waktu Anda dengan bijak dengan memanfaatkan prinsip waktu yang baik. Ini berarti menghargai dan menggunakan waktu Anda secara produktif untuk hal-hal yang memang bernilai bagi Anda. Stoikisme mendorong untuk menghindari pemborosan waktu pada hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak mendukung tujuan Anda. Dengan demikian, Anda dapat menciptakan jadwal yang lebih seimbang dan memuaskan, yang mengarah pada kehidupan yang lebih tenang dan penuh makna. 8. Berkembanglah sebagai individu yang bertanggung jawab. Ambil tanggung jawab penuh atas tindakan dan keputusan Anda. Jangan menyalahkan orang lain atau keadaan eksternal. Dalam konsep stoik, berkembang sebagai individu yang bertanggung jawab menuntut kita untuk mengambil kendali penuh atas tindakan dan keputusan yang kita buat dalam kehidupan. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus memfokuskan energi kita pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, yaitu reaksi dan sikap kita terhadap situasi, bukan terhadap faktor eksternal yang di luar kendali kita. Pertama, ambillah tanggung jawab penuh atas tindakan Anda. Ini berarti tidak mencari-cari alasan atau menyalahkan orang lain ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Sebaliknya, Stoikisme mengajarkan untuk menerima bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita merespon setiap situasi. Mengakui dan menerima tanggung jawab atas tindakan kita adalah langkah pertama menuju pertumbuhan pribadi yang lebih baik. Kedua, Stoikisme menyarankan untuk tidak menyalahkan keadaan eksternal. Meskipun kita tidak dapat mengendalikan semua aspek kehidupan, kita dapat mengendalikan reaksi dan sikap kita terhadap mereka. Ini berarti tidak membiarkan situasi luar menguasai pikiran dan emosi kita. Sebaliknya, kita diajarkan untuk tetap tenang dan berpikiran jernih di tengah tantangan. Dengan mengadopsi pendekatan stoik ini, kita menjadi lebih mandiri secara emosional dan mental. Kita menghargai bahwa kekuatan sejati kita terletak dalam bagaimana kita merespon dunia, bukan dalam upaya untuk mengubah hal-hal yang di luar kendali kita. Dengan demikian, berkembang sebagai individu yang bertanggung jawab tidak hanya membawa pertumbuhan pribadi, tetapi juga membawa kedamaian dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten, Anda dapat memperdalam pemahaman tentang diri sendiri, meningkatkan kualitas hidup, dan meraih kedamaian dalam batin. Praktik stoik ini bukan hanya tentang memahami diri kita sendiri, tetapi juga tentang tumbuh dan berkembang sebagai individu yang lebih baik setiap hari. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar yang positif jika teman-teman memiliki pertanyaan terkait video ini. Sampai jumpa di video berikutnya, salam stoik kita.